Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 8 SMP tentang Teorema Pitagoras. Silakan dibuka halaman 95 untuk soal essay. Nomor 1, nyatakan Y dalam dua sisi yang lain. Kita menggunakan skema yang sama ya. Kalau mencari sisi miring, operasi hitungnya penjumlahan. Kalau mencari sisi tegak atau datar, operasi hitungnya pengurangan ya. Poin A, karena Y berperan sebagai sisi miring, berarti Y pangkat 2 diperoleh dari penjumlahan X pangkat 2 dan Z pangkat 2. Itu artinya Y sama dengan akar dari X pangkat 2 ditambah dengan Z pangkat 2. Poin B, karena Y berperan sebagai sisi tegak atau sisi datarnya, berarti operasi hitungnya pengurangan ya. Y pangkat 2 diperoleh dari pengurangan sisi miringnya, yaitu Z pangkat 2, dikurangi dengan X pangkat 2. Kuadrat kalau kita pindah ke kanan menjadi bentuk akar ya. Berarti Y sama dengan akar dari Z pangkat 2 dikurangi X pangkat 2. Selanjutnya poin C. Karena Y-nya berperan sebagai sisi datar, berarti kita menggunakan operasi hitung pengurangan ya. Y pangkat 2 diperoleh dari pengurangan sisi miringnya, yaitu X pangkat 2 dikurangi Z pangkat 2. Kuadrat kalau kita pindah menjadi bentuk akar ya. Berarti Y sama dengan akar dari X pangkat 2 dikurangi Z pangkat 2. Nah, ini adalah jawaban untuk nomor 1. Nomor 2, hitunglah panjang sisi yang belum diketahui. Skemanya sama ya. Kalau mencari sisi tegak, operasi hitungnya pengurangan. Poin A, anggap saja di sini adalah X-nya. Berarti X kuadrat sama dengan pengurangan dari 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. 15 kuadrat hasilnya adalah 225. 9 kuadrat itu 81, berarti hasil pengurangannya adalah 144. Kuadrat kalau kita pindah berarti menjadi akar ya, sehingga panjangnya X adalah akar dari 144. Hasilnya adalah 12 cm. Kemudian poin B, X-nya di sini ya, sisi miringnya yang ditanyakan ya. Karena mencari sisi miring, operasi hitungnya adalah penjumlahan, berarti X pangkat 2 sama dengan 15 pangkat 2 ditambah dengan 8 pangkat 2. 15 pangkat 2 hasilnya 225. 8 pangkat 2 itu 64. Hasil penjumlahannya adalah 289. Berarti X sama dengan akar dari 289. Hasilnya adalah 17 cm. Kemudian poin C, X-nya di sisi tegaknya ya. Kita menggunakan operasi hitung pengurangan. Berarti X kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. 13 kuadrat itu 169, 5 kuadrat itu 25, berarti selisihnya adalah 144. Berarti X sama dengan akar dari 144 sama dengan 12 cm. Selanjutnya nomor 3, skema yang kita gunakan sama untuk poin A. Karena X berperan sebagai sisi miring, berarti operasi hitungnya penjumlahan ya. Berarti X pangkat 2 diperoleh dari penjumlahan 12 pangkat 2 ditambah dengan 9 pangkat 2. 12 pangkat 2, 144. 9 pangkat 2, 81. Kalau kita jumlahkan hasilnya 225. Sehingga untuk mencari X adalah akar dari 225, yaitu 15 cm. Berarti di sini panjangnya adalah 15 cm ya. Kemudian untuk mencari Y, sama ya, sisi miring. Berarti Y pangkat 2 diperoleh dari 15 pangkat 2 ditambah dengan 8 pangkat 2. 15 pangkat 2, 225. 8 pangkat 2, 64. Berarti penjumlahannya 289. Sehingga mencari Y adalah akar dari 289 sama dengan 17 cm. Poin B. Kita mencari X terlebih dahulu ya. Karena X-nya sebagai sisi tegak, berarti operasi hitungnya pengurangan ya. X pangkat 2 diperoleh dari 10 pangkat 2 dikurangi 6 pangkat 2. 10 pangkat 2, 100. 6 pangkat 2, 36. Berarti hasil pengurangannya adalah 64. Sehingga nilai X-nya adalah akar dari 64 sama dengan 8 cm. Berarti di sini 8 ya. Untuk mencari Y, sisi datar, operasi hitungnya pengurangan juga ya. Berarti Y pangkat 2 sama dengan 17 pangkat 2 dikurangi dengan 8 pangkat 2. 17 pangkat 2, 289. 8 pangkat 2 hasilnya 64. Hasil pengurangannya berarti 225.
Sehingga mencari Y adalah akar dari 225 itu sendiri, sama dengan 15 cm. Kemudian poin C. Di sini kita bisa mendapatkan X-nya terlebih dahulu ya. Untuk mencari X berarti mencari sisi miring ya. Operasi hitungnya adalah penjumlahan. X pangkat 2 diperoleh dari 12 pangkat 2 ditambah dengan 5 pangkat 2. 12 pangkat 2 hasilnya 144. Ditambah dengan 5 pangkat 2 itu 25. Berarti hasilnya adalah 169. X sama dengan akar dari 169 sama dengan 13 cm. Berarti di sini 13 cm ya. Sebelum mencari Y, dari ujung ini ke ujung ini, kita anggap saja Z ya di sini. Sehingga kalau untuk mencari Y, tinggal dikurangi saja. Karena Z berperan sebagai sisi datar pada segitiga siku-siku yang besar, berarti Z pangkat 2 diperoleh dari 20 pangkat 2 dikurangi dengan 12 pangkat 2. 20 pangkat 2 hasilnya 400, 12 pangkat 2 144, berarti selisihnya adalah 256. Z sama dengan akar dari 256 sama dengan 16 cm. Berarti untuk mencari Y, yaitu pengurangan dari Z dikurangi dengan 5 ya, dimana Z-nya sudah kita temukan 16, berarti dikurangi 5, Y-nya kita dapatkan 11 cm. Kemudian poin berikutnya adalah 3D ya. Untuk mencari X berarti mencari sisi tegak, operasi hitungnya adalah pengurangan ya. Berarti X pangkat 2 diperoleh dari 41 pangkat 2 dikurangi 9 pangkat 2. 41 pangkat 2 hasilnya 1681, 9 pangkat 2 hasilnya adalah 81, berarti selisihnya adalah 1600. Mencari X adalah akar dari 1600 sama dengan 40. Berarti di sini X-nya 40. Kemudian untuk mencari Y sebagai sisi miring, berarti Y pangkat 2 diperoleh dari 30 pangkat 2 ditambah dengan 40 pangkat 2. 30 pangkat 2, 900, ditambah dengan 40 pangkat 2, 1600. 900 ditambah 1600 hasilnya adalah 2500, sehingga Y-nya adalah akar dari 2500 sama dengan 50 cm. Poin E. Sebelum kita mencari X pada poin E ini, kita ibaratkan dari ujung atas ke bawah itu sebagai Z. Baru setelah itu untuk mencari X tinggal kita kurangi saja ya. Berarti Z berperan sebagai sisi tegak ya. Z pangkat 2 diperoleh dari pengurangan 25 kuadrat dan 7 kuadrat. 25 kuadrat 625, 7 kuadrat itu 49, berarti selisihnya adalah 576. Berarti Z adalah akar dari 576 sama dengan 24 cm. Berarti untuk mencari X tinggal kita kurangi ya. X sama dengan 24 dikurangi dengan 14, hasilnya adalah 10 cm. Berarti di sini panjangnya X adalah 10 cm ya. Sehingga kita bisa mencari Y, berarti Y pangkat 2 diperoleh dengan operasi hitung pengurangan ya. Karena berperan sebagai sisi datar, berarti 26 pangkat 2 dikurangi 10 pangkat 2. 26 pangkat 2 adalah 676. 10 pangkat 2 100, berarti selisihnya adalah 576. Sehingga nilai Y-nya adalah akar dari 576 itu sendiri. Sama dengan 24 cm. Kemudian poin yang ke F. Kita bisa mendapatkan X-nya terlebih dahulu ya. X kuadrat diperoleh dari pengurangan 10 kuadrat dikurangi dengan 8 kuadrat. 10 kuadrat hasilnya 100, 8 kuadrat itu 64, berarti selisihnya 36. Sehingga nilai X-nya adalah akar dari 36 itu sendiri sama dengan 6 cm. Berarti di sini 6 ya. Kemudian kalau untuk mencari Y, kita bisa menggunakan konsep luas segitiga. Di mana luas 1 dengan luas 2 pasti sama walaupun berbeda cara. Rumus luas sendiri alas kali tinggi per 2. Sama ya. Ini juga alas kali tinggi per 2. Karena sama-sama ada duanya, kita coret saja ya. 2 bagi 2, 1. Berarti tinggal alas kali tinggi melalui dua cara. Yang pertama alasnya menggunakan 6, kemudian tingginya 8. Selanjutnya di sini alasnya menggunakan 10, tingginya menggunakan Y. 6 dikalikan 8 itu berarti 48. 10 kalau kita pindah menjadi pembagian ya, sama dengan Y. Berarti Y kita dapatkan
48 dibagi 10 sama dengan 4,8 cm. Nomor 4, ada dua pertanyaan di sini ya, poin A dan poin B. Kita kerjakan poin A terlebih dahulu ya. Nyatakan panjang GH dalam satuan meter. Berarti untuk mencari panjang GH, kita melalui proses mencari panjang H ke B terlebih dahulu ya. Berarti kita menggunakan konsep penjumlahan, karena HB berperan sebagai sisi miring. HB pangkat 2 diperoleh dari 1 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. 1 pangkat 2 hasilnya 1, 3 pangkat 2 9, berarti penjumlahannya adalah 10. HB sama dengan akar 10. Karena HB sudah kita dapatkan, berarti kita sekarang mencari HC. HC pangkat 2 diperoleh dari penjumlahan 2 pangkat 2 ditambah dengan akar 10 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4. Akar ketemu pangkat 2 akan hilang sehingga tinggal 10 ya. Berarti hasilnya adalah 14. HC sama dengan akar dari 14 itu sendiri. Kemudian kita mencari H ke D. HD pangkat 2 diperoleh dari 3 pangkat 2 ditambah dengan akar 14 pangkat 2. 3 pangkat 2, 9. Akar ketemu kuadrat akan hilang, berarti tinggal 14 saja. 9 ditambah 14 itu 23, berarti HD sama dengan akar dari 23. Kemudian kita mencari HE, berarti HE pangkat 2 adalah penjumlahan dari 4 pangkat 2 ditambah dengan akar 23 kuadrat. 4 kuadrat hasilnya 16, akar ketemu kuadrat akan hilang, berarti tinggal 23, totalnya adalah 39. Berarti panjang HE adalah akar 39. Kemudian kita mencari panjang HF. HF pangkat 2 diperoleh dari penjumlahan 5 pangkat 2 dan akar 39 kuadrat. 5 pangkat 2 hasilnya adalah 25. Akar ketemu kuadrat akan hilang, berarti ditambah 39, sehingga totalnya adalah 64. Berarti panjang HF adalah akar 64. Boleh ditulis 8 ya, sementara saya pakai akar 64. Lalu selanjutnya mencari HG atau GH ya, yaitu penjumlahan dari 6 pangkat 2 ditambah dengan akar 64 kuadrat. 6 pangkat 2, 36. Akar ketemu kuadrat akan hilang, berarti tinggal 64. 36 ditambah 64 hasilnya 100, berarti panjang GH adalah akar 100, yaitu 10 meter. Berarti ini jawaban untuk poin A. Nomor 4B. Jika panjang GH adalah 20, berarti di sini 20 ya, maka hitunglah panjang AH. Berarti caranya akan berkebalikan dengan poin 4A. Kita mulai dari segitiga GFH. Kita mencari HF ya. Karena HF berperan sebagai sisi tegak atau sisi datar, berarti operasi hitungnya pengurangan ya. HF pangkat 2 diperoleh dari 20 pangkat 2 dikurangi 6 pangkat 2. 20 pangkat 2 400, 6 pangkat 2 36. Hasil pengurangannya adalah 364. Berarti panjang HF adalah akar dari 364. Kemudian kita mencari panjang HE. HE kuadrat diperoleh dari akar dari 360 kuadrat dikurangi dengan 5 kuadrat. Akar ketemu kuadrat akan hilang. Berarti 364 dikurangi 5 kuadrat itu 25. Selisihnya adalah 339. HE sama dengan akar dari 339. Selanjutnya kita mencari HD. HD pangkat 2 diperoleh dari akar dari 339 kuadrat. Kemudian dikurangi dengan 4 kuadrat. Akar ketemu kuadrat akan hilang ya. Berarti 339 dikurangi 4 kuadrat itu 16. Berarti selisihnya adalah 323. HD sama dengan akar dari 323. Selanjutnya kita mencari HC. HC pangkat 2 diperoleh dari akar dari 323 kuadrat dikurangi dengan 3 kuadrat. Akar ketemu kuadrat akan hilang. Berarti 323 dikurangi dengan 9. Hasilnya adalah 314. HC sama dengan akar dari 314. Berikutnya kita mencari HB. HB pangkat 2 diperoleh dari akar dari 314 kuadrat
kemudian dikurangi dengan 2 kuadrat. Akar ketemu kuadrat akan hilang ya, berarti 314 dikurangi 4 sama dengan 310. HB sama dengan akar dari 310. Yang terakhir, yang ditanyakan adalah AH ya. Berarti AH pangkat 2 diperoleh dari akar dari 310 kuadrat, kemudian dikurangi dengan 1 kuadrat. Akar ketemu kuadrat akan hilang, berarti tinggal 310 dikurangi 1, hasilnya adalah 309. Berarti panjang AH sama dengan akar dari 309, yaitu 17,57 meter. Berarti ini jawabannya ya. Untuk nomor 5 sendiri, saya masih ragu dengan jawaban yang saya temukan. Jadi teman-teman kalau seandainya ada yang mendapatkan jawaban beserta caranya, silahkan bisa ditulis di kolom komentar ya. Karena saya ragu dengan jawaban yang saya temukan. Nomor 6. Pada balok ABCD EFGH berikut ini, diketahui panjang AB 12 cm, BC 9 cm, kemudian C ke G adalah 8 cm. Hitunglah panjang BD. Panjang BD itu sama dengan panjang A ke C. Dalam teorema Pythagoras, kalau mencari sisi miring, operasi hitungnya ditambah ya. Berarti mencari AC pangkat 2 itu diperoleh dari 12 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2. 12 pangkat 2 144, 9 pangkat 2 adalah 81. Total penjumlahannya adalah 225, berarti AC adalah akar dari 225. Hasilnya adalah 15 cm. Berarti panjang AC di sini 15 cm. Panjang AC itu sama dengan panjang BD, sehingga panjang BD juga 15 cm. Berarti poin A sudah kita dapatkan. Kemudian poin B untuk mencari CE. Nah, kita bisa menggunakan segitiga Pythagoras ya. Dengan bantuan AE, tingginya adalah 8 cm. Berarti untuk mencari panjang CE diperoleh dari 15 pangkat 2 ditambah dengan 8 pangkat 2. 225 ditambah 64 hasilnya 289. Berarti CE sama dengan akar dari 289 hasilnya adalah 17 cm. Berarti poin B juga sudah kita dapatkan. Nomor 7. Sebuah pesawat bertolak dari titik A menuju kota B pada arah timur laut sejauh 100 km. Berarti ilustrasinya seperti ini ya. Misalkan di sini titik A menuju titik B sejauh 100 km. Kemudian setelah itu kota B menuju kota C pada arah tenggara. Berarti prosesnya seperti ini ya, sejauh 240 km. Poin A, buatlah sketsa rute perjalanan pesawat tersebut. Berarti ini ya, ini adalah titik C ya. Kemudian poin B, tentukan jarak terdekat dari kota A ke kota C. Berarti sisi miring pada segitiga siku-siku ya yang ditanyakan. Prosesnya sama ya. Misalkan di sini X, berarti X pangkat 2 diperoleh dari 100 pangkat 2 ditambah 240 pangkat 2. 100 pangkat 2 hasilnya adalah 10.000 ditambah dengan 57.600, berarti hasilnya 67.600. Berarti X sama dengan akar dari 67.600 yaitu 260 km. Berarti ini jawaban untuk poin B. Nomor 8. Dari kelompok 3 bilangan berikut, manakah yang merupakan triple Pythagoras? Jadi kita bisa menggunakan skema ini ya. C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah dengan B pangkat 2, di mana C-nya adalah sisi terpanjang. Kita mulai dari poin A ya. Yang bertindak sebagai C di sini adalah 50 ya, sisi terpanjangnya. Berarti 50 pangkat 2 sama dengan 48 pangkat 2 ditambah 14 pangkat 2. 2500 sama dengan 2304 ditambah dengan 196. 2500 kita tulis ulang. 2304 ditambah 196 ternyata hasilnya sama-sama 2500. Berarti poin A ini adalah pasangan triple Pythagoras. Kemudian poin B, C-nya adalah 41 ya. Berarti 41 pangkat 2 sama dengan 40 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2. 41 pangkat 2 adalah 1681, 40 pangkat 2 1600, 9 pangkat 2 adalah 81. Yang sebelah kiri kita tulis ulang, 1600 ditambah 81 berarti 1681. Ternyata menghasilkan pernyataan yang sama ya.
berarti poin B adalah pasangan triple Pitagoras. Poin C, 20 pangkat 2 sama dengan 12 pangkat 2 ditambah dengan 15 pangkat 2. 400 sama dengan 144 ditambah dengan 225. 400 kita tulis ulang. 144 ditambah 225 hasilnya 369. Ternyata menghasilkan pernyataan yang salah. Berarti poin C ini bukan triple Pitagoras. Kemudian poin D yang bertindak sebagai C adalah 34 ya. Sisi terpanjangnya berarti 34 pangkat 2 sama dengan 30 pangkat 2 ditambah dengan 16 pangkat 2. 34 pangkat 2 hasilnya adalah 1156. 30 pangkat 2 900. 16 pangkat 2 adalah 256. Yang sebelah kiri kita turunkan. 900 ditambah dengan 256 hasilnya 1156. Ternyata menghasilkan pernyataan yang benar ya. Berarti poin D ini adalah pasangan triple Pitagoras. Poin E, C-nya 39 ya. Berarti 39 pangkat 2 sama dengan 15 pangkat 2 ditambah 36 pangkat 2. 39 pangkat 2 hasilnya adalah 1521. 15 pangkat 2 itu 225. 36 pangkat 2 itu adalah 1296. Yang sebelah kiri kita turunkan dulu. 225 ditambah 1296 hasilnya adalah 1521. Ternyata menghasilkan pernyataan yang benar, berarti poin E adalah triple Pitagoras. Poin F, 6 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 ditambah dengan 2 akar 5 pangkat 2. 6 pangkat 2 hasilnya adalah 36. 4 pangkat 2 hasilnya 16. Kemudian 2 akar 5 kalau dikuadratkan prosesnya seperti ini ya. 2 dikuadratkan itu 4, kemudian dikali akar 5 kalau dikuadratkan itu 5. Sehingga 4 kali 5 hasilnya 20. Sebelah kiri kita tulis ulang 36 sama dengan 16 ditambah 20 hasilnya 36. Ternyata menghasilkan pernyataan yang sama ya. Berarti poin F di sini merupakan pasangan triple Pitagoras. Nomor 9, selidiki jenis segitiga berikut ini. Apakah segitiga lancip, siku-siku atau tumpul ya? Kita bisa menggunakan konsep berikut ini untuk segitiga lancip, siku-siku, dan tumpul di mana C-nya adalah sisi terpanjang. Kita lihat poin A, sisi terpanjangnya adalah 12,5 berperan sebagai C ya. Misalkan kita samakan terlebih dahulu, 12,5 pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 2 ditambah dengan 7,5 pangkat 2. 12,5 pangkat 2 hasilnya adalah 156,25. 10 pangkat 2 itu 100, 7,5 pangkat 2 hasilnya 56,25. Yang sebelah kiri kita tulis ulang, kemudian sebelah kanan kita jumlahkan ya. 100 ditambah 56,25 hasilnya adalah 156,25. Berarti pernyataannya adalah pernyataan yang sesuai dengan poin yang ini. Sehingga kesimpulannya poin A adalah siku-siku. Kemudian poin B. Kita lihat di sini C-nya sisi terpanjang berarti 15 ya. 15 pangkat 2 sementara kita samakan ya dengan penjumlahan antara 12 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2. 15 pangkat 2 225. 12 pangkat 2 itu hasilnya 144 ditambah dengan 100. Yang sebelah kiri kita tulis ulang, kemudian sebelah kanan kita jumlahkan ya. 144 ditambah 100 hasilnya adalah 244. Ternyata menghasilkan pernyataan bahwa 225 ini sebenarnya kurang dari 244. Jadi yang sesuai dengan poin B itu adalah segitiga lancip. Kemudian poin C, sisi miringnya yang paling panjang ya, berarti 17. 17 pangkat 2 apakah diperoleh dari 10 pangkat 2 ditambah 13 pangkat 2. 17 pangkat 2, 289. 10 pangkat 2 itu 100. 13 pangkat 2 itu 169. Sebelah kiri kita tulis ulang. 100 ditambah 169 hasilnya 269. Ternyata 289 ini lebih besar daripada 269. Berarti pernyataan yang sesuai dengan poin C itu adalah segitiga tumpul. Poin D. Sisi terpanjangnya 75 sebagai C ya. Berarti 75 pangkat 2 sama dengan 21 pangkat 2 ditambah dengan 72 pangkat 2.
75 pangkat 2 hasilnya adalah 5.625. 21 pangkat 2 hasilnya 441. 72 pangkat 2 hasilnya adalah 5.184. Sebelah kiri kita turunkan ya. Sebelah kanan kita jumlahkan, ternyata hasilnya 5.625. Ternyata menghasilkan pernyataan yang benar ya, karena sama-sama 5.625. Nah, pernyataan poin D ini sesuai dengan konsep segitiga siku-siku. Berarti poin D, segitiga siku-siku. Nomor 10, hitunglah keliling dari bangun berikut ini. Poin A, suatu belah ketupat dengan panjang diagonal adalah 16 cm ya. Konsepnya sama ya yang kita gunakan. Berarti di sini 8, di sini 8. Kemudian diagonal yang lain 30. Berarti kita bagi 2 ya. Di sini 15, di sini 15. Untuk mencari keliling, kita butuh sisinya. Berarti kita terapkan untuk mencari sisi pangkat 2, itu melalui proses penjumlahan antara 15 pangkat 2 dan 8 pangkat 2. 15 pangkat 2 adalah 225, 8 pangkat 2 adalah 64. Berarti hasil penjumlahannya adalah 289. S adalah akar dari 289 sama dengan 17 cm. Berarti di sini 17 ya, semuanya sama ya. Sehingga kelilingnya rumusnya adalah 4 kali sisi, di mana sisinya sudah kita dapatkan 17 cm. Berarti 4 kali 17 sama dengan 68 cm. Kemudian poin B, persegi dengan diagonal 14. Berarti kita harus mencari sisinya terlebih dahulu ya. Rumus keliling sendiri untuk persegi adalah 4 kali S, karena S-nya belum diketahui. Nah, ini S-nya ya. Berarti kita harus mencari melalui skema teorema Pitagoras. Sisi miring kuadrat atau 14 kuadrat sama dengan S kuadrat ditambah dengan S kuadrat. 14 kuadrat hasilnya 196. S kuadrat ditambah S kuadrat berarti 2S kuadrat. Berarti S kuadrat sama dengan 2 kalau kita pindah ke kiri menjadi pembagian ya. 196 dibagi 2 berarti 98. Itu artinya S-nya adalah akar dari 98 sama dengan 9,9 cm. Berarti kelilingnya adalah 4 kali 9,9, hasilnya adalah 39,6 cm. Poin C, yang ditanyakan keliling. Karena di sini 12, berarti di sini juga 12 ya, karena panjangnya sama. Begitu juga dengan tinggi di sini adalah 12. Untuk mencari panjang BC, panjang AB ini harus kita bagi dulu ya. Karena di sini 12, berarti di sini 12, sisanya adalah 5 ya. Karena totalnya 17. Nah, sekarang kita bisa mencari BC melalui skema sisi miring ya, dengan operasi hitung penjumlahan ya. Berarti CB pangkat 2 diperoleh dari 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. 12 pangkat 2, 144. 5 pangkat 2 adalah 25. Berarti hasil penjumlahannya 169. Berarti CB adalah akar dari 169, hasilnya adalah 13. Sehingga kelilingnya adalah 12 ditambah dengan 12 ditambah dengan 13 ditambah dengan 17, hasilnya adalah 54. Poin D. Kita akan mencari PQ terlebih dahulu ya. Dengan skema sisi miring, berarti PQ kuadrat diperoleh dari 12 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat, 144 ditambah dengan 25, hasilnya 169. Berarti PQ sama dengan akar dari 169 sama dengan 13 cm. Berarti di sini 13, di sini juga sama ya, 13. Selanjutnya kita mencari QR. Nah ini ya, mencari QR. 12 pangkat 2 ditambah dengan 16 pangkat 2. 144 ditambah dengan 256, hasilnya 400. Berarti QR adalah akar dari 400 sama dengan 20. Berarti di sini 20, di sini juga 20. Karena yang ditanyakan adalah keliling, berarti total kelilingnya adalah 20 ditambah 20 ditambah 13 ditambah 13, hasilnya adalah 66 cm. Poin E, karena nggak cukup, kita pakai lembaran baru ya. Yang pertama yang akan kita cari di sini adalah panjang D ke G. DG pangkat 2 menggunakan skema sisi miring, berarti 6 pangkat 2 ditambah dengan 8 pangkat 2.
36 ditambah dengan 64 hasilnya 100, berarti DG adalah akar dari 100 yaitu 10 cm. Berarti di sini 10 ya. Kemudian kita mencari panjang AC. AC pangkat 2 diperoleh dari 9 pangkat 2 ditambah dengan 12 pangkat 2. 81 ditambah 144 hasilnya 225. Berarti AC adalah akar dari 225. Hasilnya adalah 15 cm. Berarti di sini 15 ya. Kemudian kita mencari panjang GE. GE pangkat 2 diperoleh dari 8 pangkat 2 ditambah 15 pangkat 2. 64 ditambah 225 hasilnya 289. Berarti panjang GE adalah akar dari 289 yaitu 17 cm. Berarti di sini 17 cm. Kemudian BC pangkat 2 diperoleh dari 16 pangkat 2 ditambah dengan 12 pangkat 2. 256 ditambah 144 hasilnya 400, berarti BC adalah akar dari 400, yaitu 20. Berarti kelilingnya adalah 3, yang ini ya, 3 ditambah 10, ditambah dengan 17, ditambah dengan 1, ditambah dengan 20, kemudian yang terakhir ditambah dengan 15. Totalnya adalah 66 cm. Baik, teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan soal IC. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Insya Allah kita ketemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.